Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dari program studi administrasi publik. Di sini kami akan melakukan wawancara dengan tema Sisip Filosofis Pushpo dengan narasumber, kepala sekolah, guru BK, dan siswa SMA 104 Jakarta. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah filsafat dan dasar-dasar logika. Yuk kita tonton. Kita belum kenalan. Ya udah, ayo kita kenalan dulu sama teman-teman. Hai semuanya, jadi kita mau menuju Ready to school. ke 104 Jakarta. Alumni siapa? ini orangnya. Sekolah ini dikenal sebagai salah satu sekolah negeri yang aktif mengembangkan potensi siswanya, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Dengan lingkungan belajar yang nyaman dan guru-guru yang berdedikasi, SMA Negeri 104 Jakarta terus berkomitmen mencetak generasi muda yang berprestasi dan berkarakter. Sekarang kami sudah sampai di sekolah tujuan nih, SMA Negeri 104 Jakarta. Yuk ikuti keseruannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak. Sebelumnya terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk kami wawancara pada siang hari ini. Perkenalkan, kami dari mahasiswa program studi administrasi publik. Kami yang akan menjadi pewawancara pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan Abdillah dan rekan saya. Saya Kila Davida. Kesempatan kali ini akan melakukan wawancara terkait disiplinan siswa di SMA Negeri 104 Jakarta ini. Sebelum masuk ke pertanyaannya, mungkin boleh Bapak perkenalan diri terlebih dahulu kepada kami dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kenalkan, nama saya Iwan Riyandi, Kepala Sekolah SMA 104 Jakarta. Sebelum masuk ke pertanyaan inti, mungkin saya mau nanya, Bapak kira-kira menjabat sebagai kepala sekolah di SMA 104 ini sudah berapa lama? Dari bulan November, ya kurang lebih 6 bulan lah. Jadi tergolong baru ya, Bu? Baru di sekolah ini. Tapi mungkin Bapak sudah lumayan mengenal bagaimana siswa-siswa di sini jaga kedisiplinan, terus juga menjalankan peraturannya. Baik, kalau begitu langsung aja kita masuk ke beberapa pertanyaan yang telah kami siapkan mengenai kedisiplinan atau aturan yang berlaku di sekolah ini, Pak. Nah, untuk memulai pertanyaan wawancara ini, kami ingin mengetahui tentang gambaran umum mengenai kedisiplinan di sekolah ini, Pak. Jadi pertanyaannya itu, apa aja aturan yang diterapkan di sekolah ini untuk membangun kedisiplinan para siswa yang ada di SMA 104 Jakarta ini? Jadi kalau kita bicara aturan, berarti kita bicara tata tertib. Tata tertib di SMA 104 itu mengatur berbagai hal, ya. Yang pertama berkaitan dengan seragam. Lalu yang kedua berkaitan dengan kehadiran. Kehadiran yang di dalamnya itu ada keterlambatan juga. Lalu yang ketiga ya berkaitan dengan norma, ya, kedisiplinan yang lainnya, begitu. Kalau kita bicara tentang seragam, ya tentunya aturannya ya kaitannya dengan bajunya harus rapi, harus sesuai dengan tata tertib yang ada, sesuai dengan aturan SMA 104. Ya, atribut-atribut seragam juga harus dikenakan setiap hari. Itu berkaitan dengan seragam. Nah, kalau kaitan dengan kehadiran, maka tentunya ya anak-anak juga harus datang jam 6.30. Lewat jam 6.30 itu dinyatakan terlambat.
Lalu juga berkaitan dengan kalau dia tidak masuk, maka tentunya harus ada informasi ke sekolah. Berkaitan juga penampilan juga diatur. Berkaitan rambut, ya, rambut untuk yang laki-laki tidak panjang, ya, lalu juga kaitannya dengan makeup, ya, atau berhias, ya, untuk yang perempuan juga tidak boleh berlebihan. Dan banyak sebenarnya yang diatur di. Cuma kurang lebih seperti itu mungkin. Iya. Oke, terima kasih atas penjelasan mengenai peraturan yang diterapkan, Pak. Setelah mengetahui kebijakan tersebut, kami ingin beralih pada bagaimana siswa menanggapinya. Setiap siswa tentunya memiliki ketingkatan kepatuhan yang berbeda-beda sesuai kepribadian terhadap aturan. Nah, saya mau nanya menurut Bapak, bagaimana tingkat kepatuhan siswa terhadap aturan yang berlaku di sini, Pak? Ini kalau di SMA 104 itu tingkat kepatuhannya hampir 95% lah. Nah, untuk 5%-nya, nah inilah saat tadi dikaitkan dengan karakter anak. Ada mereka-mereka yang masih juga yang memang nggak patuh atau belum patuh. Baik Bapak, terima kasih atas penjelasan mengenai tingkat kepatuhan siswa terhadap aturan yang berlaku di sekolah ini. Dari jawaban tadi udah terlihat bahwa meskipun setiap siswa memiliki karakter yang berbeda, sekolah tetap berusaha menjaga kedisiplinan melalui kebijakan yang ada. Nah, melihat perkembangan siswa dan tantangan pendidikan yang terus berubah ini, tentu sekolah perlu terus beradaptasi. Karena itu, kami ingin mengetahui apakah kedepannya sekolah akan berencana mengembangkan aturan atau program kedisiplinan yang sudah ada. Jika ada, apa Pak rencananya Pak? Sebenarnya aturan ini sudah dibuat, yang sudah disepakati oleh anak-anak itu sendiri yang diwakili oleh OSIS. Lalu juga disepakati oleh komite. Tinggal bagaimana penegakannya, bagaimana di lapangan itu apakah ditegakkan atau tidak. Sebenarnya tidak perlu perubahan yang signifikan berkaitan dengan tatib. Bagaimana di lapangan, di guru atau dari piket itu benar-benar awasi anak-anak atau mengawasi murid-murid dalam pelaksanaan aktifan dari tatib ini. Jadi tentunya ya ada koordinasi, kerjasama, kolaborasi antara semua keluarga SMA 104. Terima kasih Bapak atas penjelasan mengenai rencana pengembangan aturan kedisiplinan. Setelah aturan tersebut diterapkan, tentu sekolah memiliki evaluasi tersendiri terkait pelaksanaannya. Menurut Bapak, bagaimana pelaksanaan aturan tersebut selama ini? Apakah sudah berjalan dengan lancar atau sudah berjalan sesuai harapan? Ya, ada beberapa poin yang tidak sesuai dengan harapan. Tapi tetap kita berusaha semaksimal mungkin. Ya, penegakannya ini adalah berkomunikasi, berkolaborasi semua SMA 104. Ketika misal ada mereka-mereka yang melanggar, ya tentu disampaikan kepada orang tua. Kalau seandainya ada yang kurang, ya nanti kita evaluasi apa kekurangannya di mana, kenapa kok bisa anak-anak gak patuh. Baik Bapak, penjelasan mengenai pelaksanaan aturan yang sangat membantu memberikan gambaran. Namun setelah membuat aturan, sekolah biasanya juga memiliki berbagai upaya agar aturan tersebut dapat dijalankan dengan baik. Nah, apakah ada program atau inovasi khusus yang diselenggarakan dari sekolah ini untuk mendukung kedisiplinan dari siswa-siswa? Tentunya, seperti apa yang saya sampaikan, setiap elemen-elemen atau unsur-unsur yang ada di sekolah ini bertanggung jawab untuk penegakan. Unsur-unsurnya, misalnya contohnya di situ ada wali kelas. Ada istilah guru wali. Mungkin kalau saya kamu sudah tahu, ada guru wali. Ya. Wakilan dari perkelasnya ya Pak? Iya, jadi guru wali itu berbeda dengan wali kelas. Lalu juga kita punya unsur guru itu sendiri, kita punya unsur tenaga pendidikan, kita juga punya unsur SIS, kita punya unsur orang tua. Dari ke-6 unsur ini itu saling kolaborasi, saling bekerja sama dalam hal penegakan. Misalnya kalau seandainya ada sebuah aturan mungkin tidak pas, ya mungkin tidak dilaksanakan oleh murid, ya maka tentunya harus ada koordinasi tuh antara misal berpiket juga atau guru komunikasi kepada orang tua, guru wali kelas juga mengkomunikasi hal apa saja yang bisa diperbaiki oleh murid-murid itu sendiri. Jadi itu yang akan kita lakukan. Berikutnya adalah kita kerjasama sama pihak lain untuk menanamkan karakter pada murid-murid kita. Apa contohnya? Misalnya kita datangin TNI, kita datangin polisi, ya kan? Kita kerjasama dengan Kesmas, nah kita kerjasama dengan BNN. Itu dalam rangka memberikan wawasan kepada mereka supaya mereka juga tumbuh karakter-karakter positif sehingga dalam pelaksanaan penegakan kedisiplinan bisa meningkat. Berarti kalau dapat saya simpulkan, disiplinan yang ada di SMA 104 ini berlaku pada semua warga sekolah, jadi bukan hanya siswa saja yang menjalankan.
Tapi juga tadi ada seperti yang Bapak sebut, ada perwakilan wali kelas dan sebagainya. Oke, terima kasih Bapak atas jawabannya yang tadi disampaikan sangat menjawab pertanyaan kami dengan baik. Terima kasih atas waktu dan ketersediaan Bapak serta jawaban dan penjelasan yang telah Bapak berikan. Informasi Bapak yang sampaikan tadi seperti saya sampaikan juga sangat membantu kami dan menambah wawasan mengenai kedisiplinan di sekolah, khususnya di SMA 104 Jakarta ini. Dengan demikian, wawancara yang dapat kami lakukan pada kesempatan ini sudah selesai. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama, terima kasih. Ini kan sebuah proses pembelajaran, jadi tidak ada masalah kalau misalnya di sana sini ada kekurangan. Ya, kedepannya kan kita tinggal evaluasi untuk memberikan yang terbaik. Oke, mungkin itu saja. Semoga SMA 104 Jakarta ini terus berkembang dan sukses dalam mendidik generasi yang berkarakter serta berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, gimana kabarnya Bu? Selamat siang, alhamdulillah. Lagi sibuk-sibuknya. Lagi sibuk-sibuk ya. Karena mau rapotan ya. Oh ya, UAS ya? Sudah, PTS ya. PAS ya sudah begini. Asak di sini. Oh ASAT ya? Iya. Oke, udah update ya. Oke, sebelumnya terima kasih banyak ya Bu ya, karena sudah meluangkan waktu untuk di wawancara ini. Senang sekali bisa bertemu dan berkesempatan melakukan wawancara dengan Ibu ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Rizal Ilham. Saya dari mahasiswa program studi administrasi publik semester 2 di Universitas Nasional. Sebelum kita mulai lebih jauh nih Bu, mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu supaya saya dan teman-teman yang menyaksikan nanti di wawancara ini bisa lebih mengenal Ibu. Nama Ibu Cintarsi. Cintarsi. Ibu mengajar BK di SMA Negeri 104. Nama panggilannya biasanya di sini yang murid-murid panggil aku Anak-anak manggilnya Bu Cinta. Ibu Cinta ya. Oke, baik Bu Cinta. Makasih atas perkenalannya. Dengan Bu Cinta ini, kedatangan saya ke sini dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah filsafat dan dasar-dasar logika yang sedang saya kerjakan. Terima kasih juga karena Ibu sudah bersedia meluangkan waktu ya untuk berbagi informasi dan pengalaman dengan saya. Seluruh informasi yang Ibu sampaikan hanya akan digunakan untuk kepentingan akademik ya Bu ya. Baik. Baik Bu, sebelum saya lanjut ke pertanyaan utamanya nih, saya juga pengen nanya-nanya nih, penasaran nih. Boleh nggak sih Ibu ceritain sedikit mengenai latar belakang pendidikan dan sudah berapa lama nih Ibu bertugas di guru bimbingan konseling di SMA 104 Jakarta ini? Ya. Kalau latar pendidikan Ibu ingin masuk BK ya, mengajar BK. Itu memang tadinya tidak sampai ke BK dulu. Oke. Ibu Jadi ingin mana jadi guru saja. Oh, dari guru saja. Ternyata setelah kuliah ke BK itu lebih asik, Lebih asik. lebih menarik karena berhubungannya sangat erat dengan anak-anak. Jadi kalau memang mengajar itu Ibu sudah lama, sudah hampir 30 tahun. Betul. Ya, tapi di sini di SMA Negeri 104 baru jalan 11 tahun. Sudah cukup lama ya Bu ya? Ya, Sudah alhamdulillah. cukup berpengalaman ya Bu ya, berarti ya Ibu di bidang bimbingan dan konseling ini ya Bu ya. Terus lalu kalau kegiatan Ibu sehari-hari sebagai guru BK ini sekolah ini apa aja sih Bu? Ya, kegiatannya banyak guru BK itu. Apa saja Bu? Pertama, kita kan bisa kasih kurikulum ya untuk masuk kelas. Ya. Satu kelasnya itu 1 jam. 1 jam, oke. Karena guru BK ini kurang di 104, Oke. yang tadinya 24 kelas, habis itu pegang sendiri. Oke. Akhirnya dalam masuk kelas itu sering tertunda. Oh. Karena memang nggak, kalau guru BK itu banyak yang harus diselesaikan di ruangan sendiri. Belum konsul-konsulnya ya untuk kelas 12, untuk kelas 11, untuk kelas 10. Bahkan kalau kurikulum Merdeka ini semua harus konsul. Seluruh siswa. Seluruh siswa? Ya. Contohnya ini yang sekarang saja ya. Yang kelas 11 konsul untuk TKA. Jadi mereka harus sudah punya mata pelajaran yang dia pilih. Nah, nanti ketika Januari itu konsul yang SNBP. Setelah itu sekitar bulan Mei, Bulan Mei. itu anak kelas 10 konsul untuk pemilihan mapel di kelas 11. Lalu terakhir ya, apa nih hal yang paling berkesan atau enggak membanggakan nih selama menjalani profesi sebagai bimbingan konseling nih? Apa nih? Yang berkesan itu ketika kita yang itu dulu ya, yang anak-anak. Artinya bukan nggak ada anak istilah nakal, cuman mereka memang menginginkan kehendak sendiri. Nah, itu berkesannya ketika kita ada panggilan, ada arahan atau ada pembinaan, mereka datang terus mereka dengan jujur mengatakan apa yang dia perbuat. Itu berkesannya luar biasa. Jadi dia udah berani jujur ya. Betul, itu yang utama. Itu masalah kesalahannya besar atau kecilnya itu nomor sekian. Betul, yang penting kejujurannya. Jadi jujur Kalau paling utama nih berarti betul, ini. seperti itu kesannya ya. Kalau untuk yang masalah-masalah seperti itu. Kalau untuk kelulusan ya mereka dapat PTN yang diinginkan, prodi yang diinginkan, itu juga Sangat membanggakan berarti ya. Kemudian ada lagi, misalkan yang biasanya di kelas 10, kelas 11, kelas 12 yang sering panggilan BK, tetapi
setelah lulus dia selalu ingat sama guru BK-nya. Tiba-tiba dia datang, itu berkesan sekali. Masya Allah, ternyata anak-anak yang sering kita perhatikan itu ketika lulus tuh luar biasa sama kita, lebih memperhatikan lagi, lebih kenal lagi, seperti itu. Oke Bu, makasih ya Bu ya. Perkenalan dari Ibu nih sangat membantu mengenai latar belakang dan pengalaman yang Ibu miliki ya. Selanjutnya izin ya Bu, saya lanjut ke pertanyaan yang utamanya ya Bu ya. Nah, pertanyaan pertama nih Bu. Menurut Ibu, nilai-nilai kebaikan apa saja yang diharapkan dapat tertanam secara mendalam dan benar-benar nih dibawa oleh siswa nih hingga mereka lulus dari sekolah ini? Dan bagaimana nih proses penanaman nilai-nilai tersebut dilakukan selama siswa menempuh pendidikan di sekolah ini, Bu? Nilai-nilai yang dibawa ya ketika dia lulus, terutama kemandirian, ya kedisiplinan. Bahkan sekolah kita ini kan dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki itu disiplin semua. Aja semua guru wajib menegur. Dari mulai pakaian, penampilan, sikap, karakter itu semua kita perhatikan dan akhirnya mereka ketika lulus dari sini ya alhamdulillah, yang tadinya suka terlambat, tepat waktu, yang tadinya suka nyontek, kekurangan, akhirnya dia berubah sedikit demi sedikit seperti itu. Dan kemandiriannya juga tentunya pasti diperhatikan. Pertanyaan kedua, nilai-nilai kebenaran apa yang secara resmi maupun tidak resmi berlaku dan dijunjung tinggi di sekolah ini? Dan bagaimana nih peran Ibu sebagai guru BK nih dalam memastikan nilai-nilai kebenaran tersebut benar-benar diterapkan oleh siswa dalam kehidupan mereka di sekolah ini? Baik, di sini kan kita ada 5S. Senyum, sapa, sopan, santun, dan saling menghormati. Nah, itu kita terapkan. Seperti itu nilai-nilai yang harus kita terapkan. Lalu misalkan kalau anak tersebut masih melakukan pelanggaran, kita tidak berani keras, tidak berani kasar. Paling ya suruh menjalankan kewarganegaraan, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian tentang kebersihan, mungkin memilah-milah sampah yang ada di hadapan dia, mana yang organik dan non organik. Pokoknya kita mengarahkannya walaupun dia salah, tetap kedisiplinan. Seperti itu. Berarti tidak dengan secara yang kasar ya Bu ya. Tidak boleh kan? Berarti di sekolah ini selalu menerapkan 5S berarti Bu ya untuk nilai-nilai kebenarannya ini ya Bu ya. Lanjut ke pertanyaan terakhir dari saya, sejauh mana nih peran Ibu sebagai guru BK dalam mempersiapkan siswa nih untuk menghadapi salah satu titik terpentingnya lah Bu ya, dalam hidup mereka, yaitu melanjutkan ke perguruan tinggi atau melanjutkan ke dunia kerja nih. Jadi bagaimana nih peran Ibu nih dan program apa nih yang Ibu tanamkan di sini? Baik, apa yang tadi saya sudah katakan ya, untuk ke perguruan tinggi dulu ya, ya. Nah, ketika kelas 10 mau pemilihan mapel ke kelas 11 itu kita konsulnya bukan main-main, karena di situ saya sudah terapkan. Kamu ke anak-anak ya, kalian nanti ketika kuliah akan ambil prodi apa? Itu dari kelas 10. Berarti udah dari awal banget ya Bu. Karena kalau tidak dikenalkan dari kelas 10 nanti yang mereka ambil mapel pendukung nantinya akan sia-sia lah gitu. Takut salah jalan juga ya Bu ya. Itu ketika kelas 10. Nah, ketika dia naik ke kelas 11 untuk TKA. Untuk TKA. TKA juga sama. Prodi apa yang akan kalian ambil? Contohnya misalkan kedokteran. Berarti kalau kedokteran itu dari kelas 10 harus ada mapel biologi dan kimia. Seperti itu. Kelas 11 TKA-nya harus biologi dan kimia, karena 2 mapel kan pilihannya. Nah, begitu juga ketika kelas 12 itu kan kita memperkenalkan ya sosialisasi dengan anak-anak tentang perguruan tinggi. Di antaranya ada beberapa jalur. Yang pertama SNBP yang digunakan jalur nilai rapot semester 1 sampai semester 5. Kita jelaskan di situ. Kemudian yang kedua jalur UTBK, SNBT ya. Kita jelaskan juga di situ. Dan tidak hanya menjelaskan akademiknya saja. Tetapi kita di situ menjelaskan tentang perekonomiannya. Prospek kerjanya mungkin. Betul, bukan perekonomian kemampuan orang tua untuk menguliahkan anak-anak tersebut. Membutuhkan biaya. Nah, itu kalau ekonominya menengah ke bawah, ketika masuk SNPP kita panggil orang tuanya. Karena kalau dia mampu dalam akademik tetapi dalam ekonominya kurang mampu, otomatis akan menghambat adik-adiknya. Contohnya, ketika dia di IPB, pilih IPB, keterima. Tetapi untuk ekonominya tidak mampu. Akhirnya kan dia tidak ambil ya. Pengaruh kepada adik-adiknya. Jadi itu bisa di blacklist tuh ya. Betul, iya, seperti itu contohnya. Makanya kita kalau mengarahkan PTN itu sangat hati-hati. Sangat detail berarti Bu ya. Jadi tidak hanya dengan anaknya saja, orang tuanya juga kita kasih pengertian, kasih sosialisasi tentang PTN yang harus diambil seperti itu. Lalu yang tadi saya lanjutkan ya dari TKA, kemudian nanti kan SNBP. Nah, di situ kan harus sesuai dengan TKA mapel pendukungnya. Jadi yang TKA-nya misalkan ambil biologi dan kimia, tiba-tiba dia ingin ke teknik, itu tidak bisa. Nggak bisa. Ambil kayak begitu Bu? Iya, banyak ya. Tapi karena kita dari kelas 10 sudah kita arahkan, ya tidak banyak sih. Ya bahkan ya
harus seperti itu gitu. Alhamdulillah anak-anaknya mengerti, paham. Itu kemudian jalur ketiganya mandiri. Ya. Jalur mandiri yang keuangannya sangat agak lumayan, dan kita di situ juga kita kenalkan beasiswa dari pemerintah. Ada KIP kuliah dan ada KJMU. Di situ juga saya berperan. Kalau KIP kuliah, kalian mendaftarnya ketika masih menjadi siswa. Ketika kalau KJMU setelah kalian menjadi mahasiswa. Ya insya Allah pokoknya saya ke anak-anak, ke siswa itu, ke murid ya. Kalau menjelaskan tuh menurut saya sih sangat mendetail ya, supaya mereka tuh paham dan tidak ada rasa penyesalan seperti itu aja. Dan nggak salah jalan juga mereka ya Bu ya. Nah kalau untuk dunia kerja kita kan selalu ada kesepakatan minat. Ya. Pasti gitu. Kelas 10 ada, kelas 12 juga ada untuk kelulusan ya, untuk persiapan dunia kerja. Di situ kita kalau memang anak-anaknya kan tidak semua kuliah, pasti ada beberapa orang tuh yang ingin bekerja. Iya, langsung bekerja ya. Di situ kita kasih informasi juga dunia kerja itu seperti apa, kita kenalkan. Dari mulai membuat CV ya. Nah, kemudian cara bekerja sebagai administrasi, terus sebagai misalkan yang contoh sekarang yang sudah anak-anak masuk ke swasta yang Transjakarta kan, mereka sangat tergiur gitu ya. Nah itu sampai gajinya pun saya utarakan supaya mereka termotivasi. Berarti Ibu sangat detail ya, ngasih tahu nih ke murid-murid yang mau masuk kerja nih harus gimana ya nih ya. Terus di situ juga nggak sampai kamu jangan kuliah, tidak kuliah, masih bisa 2T. Berarti Ibu merekomendasi juga nih harus kuliah. Harus wajib. Saya bilang kalau tamatan SMA sekarang itu sama saja dengan lulusan SD. Supaya dia lebih termotivasi, lebih besar gitu keinginannya. Akhirnya kebanyakan alhamdulillah yang sudah kerja itu masuk UT. Oh, masuk usaha suka ya dia. Jadi sembari kerja dia sembari kuliah gitu. Itu kan negeri juga kan. Banyak juga prospek kerjanya yang lebih bagus, yang PNS juga banyak lulusan dari UT itu, seperti itu aja. Oke, baik Bu, terima kasih banyak ya Bu ya atas pertanyaannya nih. 3 pertanyaan nih Ibu menjelaskan dengan kompleks banget nih, dengan detail. Berarti peran Ibu nih sebagai guru bimbingan konseling nih sangat banyak ya Bu, berarti Bu ya. Alhamdulillah. Capek berarti Bu ya. Enggak sih, walaupun lelah sesaat aja ya. Capek, lelah, tapi udah gitu. Kalau udah gimana ya, karena memang saya suka ya dengan pekerjaan ini, jadi ya udah santai aja. Walaupun ya begini begitu saya jalanin aja. Jalankan aja ya Bu ya. Semangat terus ya Bu ya. Amin. Baik Bu, ketiga pertanyaan Ibu sudah dijawab dengan baik ya Bu ya. Mendalam. Melalui wawancara ini saya semakin paham ya betapa besarnya peran dan tanggung jawab Ibu nih sebagai guru di bidang konseling. Ya. Dengan demikian ya Bu, wawancara ini saya tutup ya Bu ya. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bu atas waktunya nih Bu, udah mau repot-repot nih. Wawancara ini akan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Ta. Pagi Kak. Sebelumnya terima kasih udah meluangkan waktu untuk ikut wawancara ini. Perkenalkan, nama saya Samsuri Jalusman, saya dari Program Studi Administrasi Publik Universitas Nasional. Di kesempatan kali ini saya ingin mengobrol tentang aturan yang ada di SMA Negeri 104 Jakarta, bagaimana pengalaman adik selama menjalaninya. Wawancara ini dipergunakan untuk tugas kuliah, jadi jawab sesuai pengalaman adik saja. Sebelum mulai, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Atalan Nadif dan saya kini kelas 11 dan bersekolah di SMAN 104 Jakarta. Baik, terima kasih. Kalau begitu, kita langsung ke pertanyaan pertama. Oke, baik. Pertama, kami ingin mendengarkan bagaimana pandangan kamu tentang aturan yang berlaku di sekolah. Menurut kamu, apakah aturan tersebut lebih cenderung menyiksa atau justru menertibkan? Peraturan di sekolah itu cukup menertibkan ya, meskipun kadang terasa ketat. Aturan tersebut itu berfungsi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, aman, dan tata tertib sekolah itu juga bisa untuk melatih kedisiplinan siswa sejak dini. Peraturan tata tertib di sekolah itu tidak cukup menyiksa, tetapi apabila untuk anak yang nakal dan susah diatur itu bagi dia sih sangat tersiksa untuk peraturannya itu. Kalau misalnya ada siswa yang merasa keberatan sama suatu aturan, menurut kamu itu memang siswanya yang susah diatur atau aturannya yang kurang sesuai? Menurut saya sih keduanya ya. Kalau bisa diomongin aja, tetapi
pihak sekolah juga harus bisa mendengarkan apa kata siswanya itu. Kalau pihak sekolah bikin peraturan itu terus siswa yang nggak terima, tapi pihak sekolah yang nggak mau dengerin kata siswanya, juga siswanya nggak mau ngejalanin peraturan itu. Oh, berarti baiknya omongin secara baik-baik sama siswanya gitu iya, ya? kayak gitu. Terima kasih Atta atas jawabannya. Dari penjelasan kamu terlihat bahwa aturan sekolah memang penting ya dalam menertibkan siswa. Nah, berikutnya ke pertanyaan kedua. Apa yang sebenarnya didapatkan siswa dari aturan sekolah? Apakah aturan tersebut membawa perubahan atau tidak sama sekali? Menurut saya sih peraturan sekolah itu dapat perubahan ya. Jadi siswa menjadi lebih disiplin, rajin, dan bisa juga menjaga kebersihan sekolah gitu loh. Jadi jangan tergantung sama petugas di sekolah aja buat ngejagain kebersihan sekolah. Berarti pengaruh lingkungan pertemanan juga besar ya? Iya. Menurut kamu, sekolah sudah cukup membantu belum untuk mengurangi pengaruh negatif teman-teman yang suka melanggar aturan gitu? Menurut saya sih sudah ya, tetapi masih ada aja gitu yang suka melanggar peraturan sekolah, jadi susah banget buat sekolah itu aman gitu loh. Dari jawaban kamu tadi jelas ya bahwa aturan sekolah memang membawa perubahan meskipun pengaruh pertemanan juga cukup besar ya. Nah, untuk pertanyaan terakhir kami ingin tahu tentang pendapat kamu jika diberi kesempatan memberi masukan, apa aturan yang menurut kamu dipertahankan atau yang diperbaiki oleh sekolah? Menurut saya sih peraturan itu seperti dilarang merokok ataupun nge-vape di sekolah. Walaupun ada larangan gitu, tapi masih aja gitu loh ada siswa yang membawa rokok ataupun vape ke sekolah terus ngisepnya di kamar mandi kayak gitu. Terus juga aturan bullying, masih ada aja gitu loh siswa yang ngebully siswa lain. Jadi kayak yang kita nggak dibully itu kasihan aja gitu ngelihat orang yang dibully gitu. Setuju sih, itu penting banget ya. Berarti menurut kamu aturan seperti larangan bullying dan menjaga kebersihan itu memang penting ya untuk dipertahankan. Baik, terima kasih Atta atas jawabannya. Pandangan yang udah kamu siapkan. Dari obrolan ini kami jadi lebih paham bagaimana siswa memaknai aturan pengaruh terhadap kedisiplinan. Semoga yang kamu bagikan menjadi inspirasi buat teman-teman kamu. Supaya lebih menghargai tata tertib sesama, menciptakan suasana belajar yang nyaman. Sampai di sini dulu wawancara kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya makasih yang udah menyaksikan sampai akhir video ini. Terima kasih juga buat pihak sekolah yang sudah mau diwawancarai. Terima kasih juga buat Bapak Kamarudin Salim selaku dosen pengampu yang sudah memberikan tugas ini. Sekian dari kami. Oke, terima kasih buat para penonton juga yang udah menyaksikan nih teman-teman semua nih. Bye. Kenapa lah langit turun hujan? Kenapa? Kalau kami yang turun habis kalian. Cabutlah. Udah siap belum? Ya. Hello. I'm sorry. Don't leave me. Saya masih sanggup. Aku siap. Maju, maju. Ih, gue ganteng banget. Jam 5. Iya, wow. Kamu yang kuasai bumi kah? Siapa kamu? Yelah. Coba. Halo guys. Oke.
capek ah. Capek ah. Pagi. Nyeri otot. Sakadung kading, pak dung ding, dung padung king. Sakading. Ih, gue ganteng banget kali ini. Halo guys. Sini mari. Sini marilah. Duluk dak. Aku bisa Hei, turun. DJ Nasuya. Apaan tuh? Caps pakai motor. Halo guys. Oh kerja, ceritanya kerja. Anak siapa nih? Anak siapa nih? Saya tak tahu lah. Kita ini lapar.